Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi qatafaqa li ilmi khairi khalqihi wa li tuqa atanahat qulubuha minawihi famin min sanihi lam tawihi amma ba'd. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Muhammad Ghazali SE IME selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi makro dan teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan tentang masalah kebijakan moneter dengan anggota Muhammad Fadil Fanani dengan NIM 2108204064, Juleha dengan NIM 2108204082, dan saya sendiri Muhammad Mardika dengan NIM 2108204098 dan Nurmala dengan NIM 2108204099. Saya akan menjelaskan tentang definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi, mencapai pekerja penuh, atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman, margin requirement, kapitalisasi untuk bank atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Nah, kebijakan moneter di sini terbagi menjadi dua, yaitu pertama ekspansif dan kedua kontraktif. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter yang ditunjukkan untuk mendorong kegiatan ekonomi, misalnya dilakukan dengan meningkatkan jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kontraktif. Kebijakan moneter yang ditunjukkan untuk memperlambat kegiatan ekonomi, misalnya dengan mengurangi jumlah uang yang beredar. Mungkin segitu saja yang dapat dijelaskan oleh saya. Saya kembalikan kepada moderator. Yang pertama, saya akan menjelaskan kebijakan moneter menurut para ahli. Yang pertama ada Muwana Nanga. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh otoritas moneter dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dan mengurangi kestabilan ekonomi. Yang kedua ada Budiono Moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah melalui bank sentral untuk mempengaruhi dalam situasi makro yang dilaksanakan, yaitu dengan menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan penawaran barang sehingga inflasi dapat dikendalikan, tercapainya kesempatan kerja penuh, dan kelancaran suplai atau distribusi barang. Yang terakhir, menurut Perry Warjio, kebijakan moneter adalah kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk agregat moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memperhatikan siklus aktivasi ekonomi, sifat ekonomi suatu negara, dan faktor ekonomi fundamental lainnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan instrumen kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter yang utama yakni menjaga kestabilan nilai rupiah. Demi mewujudkan hal tersebut, banyak aspek yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan kebijakan moneter Bank Indonesia. Di bawah ini berbagai tujuan kebijakan moneter, yaitu yang pertama yaitu menjamin stabilitas ekonomi, yang kedua mengendalikan inflasi, yang ketiga meningkatkan lapangan pekerjaan, yang keempat melindungi stabilitas harga barang di pasar, yang kelima menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional, dan yang keenam mendorong pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi terhadap kontrol peredaran uang dan pertumbuhan ekonomi. Ukuran utama sebagai variabel makroekonomi yaitu tingkat pengangguran dan inflasi. Namun tak hanya itu, masih ada instrumen kebijakan moneter lainnya,
Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan diskonto atau diskon rate. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Yang ketiga, ada kebijakan rasio cadangan wajib. Yang keempat, penerapan suku bunga acuan. Dan yang terakhir, ada imbauan moral. Baik, saya akan membacakan tentang pandangan kaum monetaris. Bagi kaum monetaris, jumlah uang beredar merupakan faktor penentu utama dari tingkat kegiatan ekonomi dan harga-harga di dalam suatu perekonomian dalam jangka pendek atau short run. Jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat output dan kesempatan kerja. Sedangkan dalam jangka panjang atau long run, jumlah uang beredar mempengaruhi tingkat harga atau inflasi. Menurut Milton Friedman, inflasi ada di mana dan selalu merupakan fenomena moneter. Berikut ini pokok pandangan golongan monetaris. Berikutnya, teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang merupakan teori dalam ekonomi yang menyatakan tentang hubungan antara peredaran uang dan tingkat inflasi. Irving Fisher menjadi pencetus teori ini. Teori kuantitas uang digunakan dalam proses pemindahan moneter jalur uang. Pandangan utamanya adalah adanya faktor penyebab inflasi yang mencakup sifat langsung dalam pemindahan moneter. Teori kuantitas uang menyatakan bahwa tingkat harga barang dan jasa bergantung langsung pada jumlah uang yang beredar atau persediaan uang. Teori tersebut ditantang oleh ekonomi Keynesian, namun diperbaharui dan dirombak oleh mazhab ekonomi monetaris. Teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang dibagi menjadi dua, yaitu teori kuantitas uang Irving Fisher dan teori kuantitas uang oleh Keynes. Yang pertama, teori kuantitas uang Irving Fisher, yaitu teori kuantitas uang yang menjelaskan hubungan antara jumlah uang beredar dan tingkat harga. Yang kedua, teori kuantitas uang oleh Keynes. Keynes merumuskan kembali teori kuantitas uang. Menurutnya, jumlah uang tidak secara langsung mempengaruhi tingkat harga. Selanjutnya, tolak ukur stabilitas uang. Ada 4. Yang pertama yaitu jumlah uang beredar atau JUB. Yang kedua, laju inflasi yang cukup rendah terkendali. Yang ketiga, suku bunga pada tingkat yang wajar. Dan yang keempat, nilai tukar rupiah yang realistis. Strategi dan transmisi kebijakan moneter. Yang pertama, strategi kebijakan moneter. Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter melalui pengendalian suku bunga, dicerminkan oleh penetapan suku bunga atau BI rate. Dalam tataran operasional, BI rate tercermin dari suku bunga pasar uang jangka pendek yang merupakan sasaran operasional kebijakan moneter. Yang kedua, transmisi kebijakan moneter. Analisis mengenai profil tenggat waktu dari saluran-saluran transmisi tersebut sangat diperlukan untuk menyusun strategi kebijakan moneter secara forward-looking. Dengan memahami lamanya tenggat waktu dari sejak kebijakan moneter ditempuh hingga pengaruhnya terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi, Bank Sentral dapat lebih mampu mengarahkan kebijakan moneter yang ditempuhnya saat ini pada sasaran akhir yang ditetapkan ke depan. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah atau tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.